Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wirausaha dan usaha. Mungkin di telinga teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi mengenai kata usaha dan wirausaha. Semua orang bisa melakukan usaha, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan ada juga anak kecil yang sudah memiliki usaha sendiri. Nah, saya sebagai mahasiswa, saya kedepannya berencana ingin memiliki usaha. Nah, apakah usaha tersebut? Usaha tersebut adalah usaha sebagai content creator. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin masih ada yang belum mengenal saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Asar Tawakal. Saya dari mahasiswa Universitas Hasanuddin dari jurusan Ilmu Komputer. Baiklah, langsung saja pembahasan selanjutnya mengenai analisis kelayakan produk. Apa sih produk yang akan saya sajikan nanti sebagai seorang content creator? Nah, produk yang saya akan sajikan nanti adalah video. Nah, sebagai content creator sebenarnya ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Ada video dan saya gambar. Nah, tetapi saya lebih memilih untuk produk saya itu adalah sebuah video dan dengan media berupa media sosial YouTube. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari video tersebut untuk dipilih sebagai produk? Nah, video ini tidak akan rusak. Mungkin seperti kita tahu ada barang-barang seperti makanan, barang pecah belah, itu kan ada kalanya nanti suatu saat mereka akan pecah. Nah, sedangkan video di YouTube itu tidak akan rusak dan akan selamanya ada selama tidak dihapus atau diblokir oleh sosial media. Kemudian video YouTube juga mudah diakses, cukup beberapa klik. Kita cukup mengambil handphone, buka YouTube, cari video apa yang dicari dan kita sudah bisa mengakses video YouTube. Kemudian video YouTube merupakan salah satu pilihan hiburan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu cara masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan atau kegundahan mereka adalah dengan menonton YouTube. Sehingga dengan memilih usaha sebagai content creator dengan produk video, tentunya itu akan merupakan peluang yang sangat besar untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian video yang akan dibuat itu mengikuti hal-hal yang saya senangi seperti gaming, sketsa dan lain-lainnya. Karena hal-hal tersebut saya senangi, sehingga saya berencana untuk membuat video mengenai gaming dan sketsa. Kemudian video akan dibuat dengan perangkat yang sudah ada seperti HP dan laptop saya. Nah, saya sudah mempunyai laptop Acer Aspire dengan HP Samsung saya. Jadi saya rasa perangkat tersebut sudah cukup untuk memulai usaha saya sebagai content creator di dunia YouTube. Kemudian video dibuat dan sekreatif mungkin dan bisa dinonton semua umur. Video ini harus dibuat sekreatif mungkin agar para penonton tidak bosan. Jadi nanti saya akan berusaha membuat video yang kreatif dan menarik dan juga menyesuaikan dengan tren atau perkembangan zaman, sehingga orang-orang yang menonton tidak cepat bosan dan mau terus menonton video di channel saya. Kemudian bisa juga dinonton semua umur, artinya kan biasanya ada video yang tidak bisa dinonton oleh semua orang. Ada video yang hanya bisa dinonton orang dewasa, tapi tidak bisa dinonton oleh anak kecil. Nah, saya menargetkan video saya nanti bisa dinonton oleh semua umur. Nah, kemudian analisis kelayakan industri dan target pasar. Bagaimana sih industri seorang content creator tersebut dan bagaimana target pasar saya nanti ke depannya? Nah, sebenarnya content creator ini sudah memiliki industrinya sendiri. Industri content creator itu sudah sangat luas. Ada industri di YouTube, Instagram juga ada, dan bahkan di Facebook, dan ada di industri media sosial lainnya. Bahkan cabang-cabangnya dan bidang-bidangnya juga sudah banyak. Ada bidang musik, game, fotografi, melukis, menulis, film, banyak dan masih banyak lagi, sehingga industri content creator ini sudah sangat luas. Nah, kemudian apa industri yang akan saya pilih nanti sebagai content creator? Nah, sebagai content creator, industri yang saya pilih ada industri YouTube. Mengapa industri YouTube? Karena menurut saya YouTube merupakan media sosial yang paling jelas penghasilannya serta paling banyak digunakan selain Instagram. Sehingga memilih industri YouTube bisa memberikan hasil yang menjanjikan bagi saya nantinya. Kemudian industri YouTube di Indonesia sudah sangat besar dan sudah banyak contoh orang sukses sebagai content creator. YouTube siapa yang tidak tahu lagi di Indonesia ini, hampir semua orang tahu, dari tua hingga muda. Dan bahkan mungkin hampir di setiap handphone atau smartphone setiap orang pasti sudah ada namanya YouTube.
sehingga industri YouTube ini tidak bisa dipungkiri sudah sangat besar di Indonesia. Dan banyak juga konten kreator Indonesia yang bekerja di YouTube. Saya kita ambil contoh bidang gaming, ada mungkin yang mengetahui Just No Limit, bidang kuliner ada seperti Next Carlos, ada juga bidang musik seperti Eka Gustiwana. Sehingga perkembangan industri YouTube di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian mengingat sekarang juga zaman teknologi, industri YouTube diprediksi juga akan terus berkembang. Sehingga jika saya berusaha sebagai konten kreator, maka usaha saya ke depannya juga nanti akan berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di YouTube juga banyak orang mencari segala keperluannya, mulai dari hiburan hingga pendidikan, sehingga ini menjadi sarana yang tepat untuk saya untuk membuat usaha, karena saking banyaknya pencaharian masyarakat, sehingga saya bisa memilih salah satu bidang untuk saya jadikan usaha sebagai content creator untuk memberikan penghasilan kepada saya. Kemudian industri YouTube juga menyediakan tontonan untuk setiap kalangan sesuai minat. Berarti untuk orang tua ada tontonannya, untuk remaja, untuk anak-anak juga semua ada tontonannya masing-masing. Sehingga YouTube ini sudah sangat baguslah sebagai industri. Kemudian YouTube dapat diakses kapan saja, sehingga industrinya selalu akan berkembang. Untuk mengakses YouTube ini kita juga tidak perlu waktu kapan untuk harus buka YouTube. Itu bebas, sebelum tidur, bangun tidur, mungkin sesudah makan bebas, sehingga YouTube ini sangat bagus untuk dijadikan media untuk melakukan usaha. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa industri yang saya pilih sebagai content creator adalah industri YouTube yang sangat menjanjikan. Nah, kemudian bagaimana target pasar saya nanti sebagai content creator? Nah, target pasar content creator itu sangat fleksibel karena seperti yang sebutkan tadi, bidang-bidangnya sangat luas. Ada bidang-bidang musik, game, fotografi, dan masih banyak lagi. Sehingga untuk memilih target pasar tersebut saya sangat bebas dan fleksibel untuk memilih target pasar tersebut. Kemudian target pasar dalam industri YouTube. Nah, dalam YouTube ini segala macam tontonan disediakan bagi setiap umur. Artinya pasarnya sangat luas. Berarti target pasar ini sangat banyak pilihannya karena tontonan disediakan juga banyak, sehingga pasarnya memang sangat luas. Kemudian setiap konten kreator bisa membuat komunitas atau pasar sendiri. Nah, inilah keuntungan dari seorang konten kreator. Mereka bisa membuat komunitas atau pasar di mana pasar tersebut memang mau menonton atau menikmati video yang kita buat. Sehingga saya juga berencana nanti untuk membuat komunitas atau pasar sendiri untuk video-video saya nanti. Jadi sudah ada memang pasar yang mau menikmati video saya. Dan pasar dalam YouTube juga disesuaikan dengan umur. Jadi kita juga bisa memilih target pasar kita sesuai umur. Ada biasa konten kreator yang membuat konten untuk anak-anak, yang membuat konten untuk remaja, dan ada juga biasa membuat konten untuk orang dewasa. Nah, untuk target pasar nanti saya lebih memilih menargetkan pada para remaja yang memiliki minat dalam game dan sketsa. Nah, mengapa saya menargetkan pada para remaja? Menurut data, kalangan usia yang paling banyak mengakses YouTube adalah kalangan remaja. Tidak bisa dipungkiri, remaja lah yang paling banyak mengakses media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Sehingga saya menargetkan penonton yang paling banyak ya tentunya itu remaja. Kemudian dengan umur saya juga, saya yang masih sekitar 18 tahun, saya lebih memahami video yang disenangi oleh remaja. Saya lebih memahami video apa yang disenangi remaja, apa yang lagi diinginkan para remaja, dan trending apa yang diikuti para remaja. Sehingga saya menargetkan para remaja untuk target video saya. Kemudian kebanyakan remaja juga mencari hiburan tontonan di YouTube, karena hiburan di YouTube itu sangat beragam. Sehingga biasanya para remaja untuk ketika mereka merasa gundah atau jenuh, mereka mencari hiburan di YouTube. Dan juga remaja lebih mudah untuk dibuatkan komunitas. Nah, mengapa saya memilih game dan sketsa? Game dan sketsa ini merupakan minat saya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa game dan sketsa ini memiliki peminat tinggi, khususnya game. Game pasti memiliki peminat yang sangat tinggi. Bisa kita lihat dari beragamnya konten gaming di dunia YouTube. Kemudian mengapa saya memilih konten game? Karena game itu akan selalu bermunculan dan tidak akan habis. Sehingga saya akan memilih untuk membuat konten game, karena game akan selalu terbit dan bahan untuk konten saya juga tidak akan habis. Kemudian mengapa saya juga memilih sketsa? Ya, sketsa ini saya terinspirasi dari orang-orang yang berasal dari Vine yang pindah ke YouTube. Mereka biasa membuat video-video singkat seperti sketsa yang lucu. Saya pun ingin membuat video-video seperti itu yang dapat menghibur orang-orang.
Nah, sehingga dapat disimpulkan, saya sebagai content creator, saya ingin memilih industri YouTube dengan target pasar para remaja yang memiliki minat game dan sketsa. Nah, bagaimana analisis kelayakan organisasinya? Nah, sebagai content creator nanti saya berencana untuk menjalankan usaha saya sendirian untuk sementara ini. Kemudian juga channel saya akan diatur oleh saya sendiri sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya bebas mengatur channel saya mau saya seperti bagaimana kan, mau saya apakan terserah saya. Tapi akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya saya dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain dalam membuat konten. Nah, kemudian bagaimana juga cara saya untuk meningkatkan kualitas produk saya? Nah, di YouTube ada fitur komentar atau kita juga bisa menggunakan sosial media lain seperti Instagram untuk mendengarkan feedback dari penonton. Dari feedback tersebut kita bisa meningkatkan apa yang kurang dari kualitas video kita, sehingga kualitas video kita terus akan meningkat. Nah, bagaimana mengenai jam kerja usaha? Jam kerja content creator itu tidak terikat oleh waktu, jadi mereka bisa dapat mengupload kapan saja. Misalnya mereka mau mengupload sebulan sekali, seminggu sekali, itu terserah mereka karena tidak ada ikatan waktu. Sehingga hal ini juga menguntungkan bagi saya karena ini tidak mengganggu kehidupan saya sebagai mahasiswa, sehingga saya bisa menjalankan kehidupan saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai content creator. Bagaimana mengenai jumlah video yang dihasilkan? Dalam YouTube juga tidak ada kontrak berapa jumlah video yang dihasilkan. Misalnya kamu harus membuat 20 video dalam sebulan atau 20 video dalam 2 bulan. Tidak ada seperti itu. Mereka bebas mengupload sebanyak apapun. Sehingga jika mampu nanti saya berencana untuk membuat video sekali seminggu agar tidak mengganggu juga kuliah saya. Nah, kemudian selanjutnya analisis kelayakan finansial. Bagaimana saya nanti mengatur keuangan untuk memulai dan menjalankan usaha. Nah, modal usaha saya itu sebenarnya sudah ada beberapa, seperti laptop yang saya gunakan dan handphone saya. Menurut saya ini sudah untuk awal sudah sangat cukup karena saya sudah bisa membuat video dan juga mengedit video. Kemudian modal semua itu berasal dari saya sendiri, sehingga jika saya tidak mendapat modal dari orang lain tidak masalah karena saya mendanai video saya sendiri. Kemudian untuk peningkatan kualitas kedepannya, ini opsional. Sejumlah uang bisa dihabiskan untuk membeli perangkat. Tapi ingat, ini digunakan jangka panjang. Artinya sekali beli tapi digunakan untuk selama mungkin. Nah, apa-apa saja itu pengeluaran untuk peningkatannya. Biasa ada webcam. Webcam itu supaya kualitas video kita ini bisa lebih baik. Nah, harga webcam biasa berkisar 300 sampai 2 juta atau bisa juga kamera 2 juta sampai 5 juta. Dan juga aplikasi edit premium. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi edit yang gratis, biasanya ada watermark. Watermark itu terkadang mengganggu sehingga kita perlu membeli yang premium untuk memperbaiki hasil video tersebut. Nah, seperti yang tertera harga premium itu ada berapa di layar. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon diperlukan agar kualitas audio-videonya juga semakin jelas. Karena salah satu faktor yang menentukan bagusnya video tentunya adalah audio. Nah, biasa harganya mic itu sekitar 300.000 hingga 1 juta. Nah, bagaimana pengelolaan keuntungan? Nah, keuntungan yang saya peroleh nanti bisa saya sisihkan sedikit dan bisa saya gunakan kembali untuk pembuatan konten seperti pembelian untuk bahan video. Misalnya, saya ingin membuat video game. Saya ingin beli game baru untuk dibuatkan video, maka saya bisa menggunakan hasil dari video sebelumnya untuk membeli game untuk menjadi bahan untuk video selanjutnya, sehingga uang tersebut akan terus berputar. Nah, bagaimana cara konten kreator mendapatkan untung? Mereka biasanya mendapat keuntungan dari AdSense atau iklan dan juga sponsor. Sponsor ini biasa mendanai mereka dalam proses pembuatan video. Tapi untuk mendapat keuntungan sebagai konten kreator kita perlu sabar karena itu membutuhkan waktu yang lama dan juga proses yang panjang. Akan tetapi ketika sudah mendapatkan untung, maka keuntungan itu akan setimpal dengan penantian kita nantinya. Ya, sehingga dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa usaha konten kreator ini dapat dijalankan dan juga bisa dibilang usaha sebagai konten kreator ini cukup menjanjikan dengan berbekal kesabaran dan niat. Jadi usaha konten kreator ini bisalah dijalankan. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak person berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.